Menurut saya evolusi benar. Saya punya bukti yang bisa membuktikan bahwa evolusi itu benar. Di dalam The Origin of Species, Darwin sendiri menampilkan eksplorasi dan observasi yang menyiratkan bahwa penciptaan di bumi dan kehidupan di bumi berbeda dengan kisah penciptaan 6 hari yang terdapat di dalam Kejadian 1. Hal yang melatar belakangi Darwin hingga ia dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran mengenai awal mula spesies adalah ia percaya dengan pandangan Lyell yang membahas tentang perubahan geologis yang lambat dan bertahap selama berabad-abad. Mungkin ada pertanyaan, apa yang membuat Darwin percaya? Pada Beagle Voyage, Darwin mengumpulkan beberapa observasi pola teka-teki. Pola teka-tekinya yang menurutnya dapat dipahami dalam istilah evolusi itu sendiri. Dalam buku The Battle of Beginnings, Dale Rudge memberikan contoh mengenai observasi, pola, dan teka-teki yang dapat dipahami dalam istilah evolusi, yakni mengenai fosil di sebuah wilayah. Meskipun fosil memiliki perbedaan periode dengan spesies yang hidup saat ini, walakin seringkali ditemukan mempunyai kemiripan karakter famili di antara fosil dan spesies hidup. Walaupun ada sebuah kemiripan, akan tetapi ada sebuah perbedaan yang dalam di antara fosil dan spesies hidup seperti yang terdapat di Amerika Selatan dan beberapa di Australia. Menurut Darwin, perbedaan ini dapat dijelaskan dalam kancah evolusi. Oleh karena itu, Darwin sendiri mendalami evolusi. Apa yang digagas oleh Darwin di dalam buku The Origin of Species? Menurut Kenneth Waters, ada dua ide utama dalam buku The Origin of Species, yakni The Tree of Life dan Natural Selection. Dalam ide pertama, Darwin menggagas tentang spesies berubah seiring waktu seperti kehidupan dari sebuah cabang pohon. Ada yang punah, ada yang berlanjut, dan ada yang terpecah menjadi beberapa spesies. Itu ide yang pertama. Ide yang kedua, Darwin mengusulkan bahwa seleksi alam merupakan penjelasan tentang bagaimana spesies tersebut berubah. Bagi Darwin, seleksi alam adalah proses penyisihan. Jikalau individu tersebut tidak mumpuni, maka ia akan disisihkan. Begitu dan sebaliknya. Jikalau individu tersebut mumpuni untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka ia akan tetap bertahan dan lestari. Menurut Waters, natural selection mempunyai peranan yang dominan di dalam penyebab adanya sebuah evolusi. Ketika berbicara mengenai seleksi alam, Mayer melihat bahwa di dalam buku The Origin of Species, Darwin sebenarnya tidak mempunyai bukti yang jelas mengenai seleksi alam. Jika Darwin tidak memberikan bukti yang jelas, apakah pendapat yang dikeluarkan oleh Darwin adalah salah? Jawabannya tidak. Meskipun Darwin tidak mempunyai bukti yang jelas, walakin pada tahun 1862, Walter Bates menemukan bukti mengenai seleksi alam. Di dalam buku Evolusi dari Teori ke Fakta, Mayer menampilkan bukti dari Walter Bates, yakni penjelajahan daerah tropis Henry Walter Bates tahun 1862 di Amazonia mengamati bahwa beberapa spesies kupu yang bisa dimakan tak beracun mempunyai pola dan pewarnaan yang sama dengan spesies-spesies beracun atau yang tidak enak dimakan yang ada di lokasi yang sama. Dan bahwa bila spesies beracun bervariasi secara geografis, maka penirunya akan meniru variasi geografis tersebut. Selain itu, Mayer juga memperlihatkan penemuan dari Fitzmuller, yakni Fitzmuller pada tahun 1864 menemukan bahwa spesies-spesies beracun juga saling meniru, sehingga burung pemakan serangga hanya perlu mengingat satu model untuk dihindari, sehingga 3 atau 4 atau bahkan selusin spesies beracun terlindungi. Keadaan itu amat mengurangi jumlah kematian akibat pemaksaan pada spesies-spesies beracun yang saling meniru. Karena burung-burung muda hanya perlu mempelajari satu pola untuk seluruh kelompok yang menggunakan pola tersebut. Mimikri Mullerian. Dengan demikian, pendapat yang diusulkan oleh Darwin teruji karena terdapat buktinya. Dari dua contoh tersebut dapat dilihat
bahwa suatu individu melakukan perubahan agar mereka tetap lestari. Perubahan tersebut terjadi di dalam satu rentan waktu yang tidak sebentar tentunya. Perubahan yang terjadi di dalam rentan waktu tersebut menguatkan pernyataan mengenai evolusi. Dengan demikian, sulit sekali untuk mengerti penciptaan yang terjadi di kejadian satu. Meskipun seleksi alam mempunyai bukti yang kuat, akan tetapi seleksi alam hanya menampilkan evolusi secara mikro, bukan makro. Ya, terima kasih Mas Septian atas pemaparannya. Nah, jadi saya melihat itu bahwa pemaparan yang Anda berikan itu ada sebuah misunderstanding, atau tuduhan yang Anda berikan itu terjadi misunderstanding. Kenapa terjadi misunderstanding? Nah, saya melihat bahwa Anda itu memakai kacamata yang salah di dalam membaca kejadian satu. Nah, dalam buku Science, Creation, and the Bible, Carson dan Longman berkata, Genesis 1 and 2 are correctly understood in the terms of accounts of the ancient Hebrew understanding of science and history, but not correctly in modern terms. Oleh karena itu penting sekali gitu untuk melihat kejadian satu dalam worldview ancient Near East. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi cara pandang bangsa-bangsa di ancient Near East sendiri. Nah, bangsa di ancient Near East seringkali menggabungkan antara sejarah dan mitos. Oleh karena itu Oswald itu mengatakan, the first objection to the position I've taken is that the Bible does not in fact radically reject the thought world of myth, because it employs some of the actual ancient Eastern myth to express itself. Nah, senada juga dikatakan gitu atau dikemukakan oleh Finnegan. Menurutnya ada sebuah asimilasi kebudayaan yang terdapat di bangsa Kanaan dengan bangsa Israel. Bisa berupa tulisan, bahasa, bahkan mitologi atau tema mitologi mereka. Oleh karena itu mungkin sekali gitu bangsa Israel mengekspresikannya seperti bangsa Kanaan. Nah, menurut Moorcross sendiri bukan hanya mungkin, tetapi hal tersebut sudah menjadi ekspresi religius bangsa Israel. Dengan demikian, kejadian satu memiliki unsur historis dan mitos. Oleh karena terdapat unsur historis dan mitos, maka kita tidak bisa membaca kejadian satu itu secara literal. Ada sebuah makna teologis yang terkandung di dalam kejadian satu tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa makna teologisnya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui beberapa kisah penciptaan yang terdapat di Ancient Near East sendiri. Nah, pertama kita akan melihat dari Mesir. Di Mesir, mereka itu memiliki kisah penciptaan dari air. Air permulaan tersebut disebut Nun. Dan air inilah atom atau Amon-Ra itu keluar Allah pencipta. Dan melalui atom atau Amon-Ra ini berkembang para dewa dan dewi yang mewakili kekuatan alam. Nah, kedua kita akan melihat kisah penciptaan yang terdapat di Mesopotamia. Di Mesopotamia ini mempunyai kisah penciptaan yang bernama Enuma Elis. Kisah penciptaan tersebut tertulis dalam bahasa Akkadian. Kisah ini dibuka dengan sebuah teogoni atau suatu catatan mengenai kelahiran dan keturunan daripada dewa dan dewi. Nah, para dewa dan dewi tersebut saling bertempur, dan dari pertempuran tersebutlah tercipta dunia. Marduk yang memenangkan peperangan dari Tiamat membagi tubuh Tiamat menjadi dua. Dari salah satu bagian tubuh tersebut, Marduk membuatnya menjadi langit, dan satu-satunya lagi menjadi bumi. Setelah Marduk mengalahkan Tiamat, Marduk itu menghukum Kingu. Kingu ini merupakan lawannya Marduk juga, dan melalui darah Kingu inilah Marduk menciptakan manusia. Nah, masih di dalam kisah penciptaan di Mesopotamia, ada teks Akkadian yang kedua yang bernama Atrahasis. Teks ini menceritakan tentang asal-usul manusia. Teks tersebut dimulai dengan cerita tentang adanya dewa-dewa yang memiliki perbedaan status. Dewa yang memiliki status rendah mengalami kelelahan di dalam pekerjaan mereka untuk melayani dewa yang tertinggi. Oleh karena lelah, maka mereka melakukan protes. Akibatnya Dewa Enlil memutuskan untuk membuat manusia, supaya manusia dapat menggantikan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh dewa-dewa yang rendah. Nah, untuk membuat manusia tersebut, Belit ini membunuh salah satu dewa yang lebih rendah, yaitu yang bernama Waila.
dan mencampur darah tersebut dengan tanah liat dan menciptakan dunia. Nah, yang ketiga kita akan melihat kisah penciptaan dari bangsa Kanaan. Nah, kisah penciptaan yang terdapat di bangsa Kanaan ini mirip dengan kisah Enuma Elis. Kisah tersebut bermula dari konflik antara Pantheon atau yang disebut dengan Baal, atau yang dipimpin oleh Baal dengan Dewi Lautan, Yam. Nah, di dalam teks Ugaritik ini dikisahkan bahwa Yam menginginkan kedudukan sebagai raja dari Pantheon. Namun Baal berhasil mengalahkan Yam sehingga Baal meminum Yam. Kisah tersebut hanya berhenti sampai di sini saja, tidak ada kelanjutannya lagi. Nah, dari berbagai kisah penciptaan tersebut yang terdapat di Ancient Near East sendiri, kita dapat melihat bahwa dunia ini diciptakan dari sebuah peperangan antara dewa dan dewi. Konsep inilah yang ingin dilawan oleh Musa. Musa mengusung bahwa penciptaan dunia ini bukan berasal dari tragedi peperangan, akan tetapi karena Allah sendiri telah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan dunia ini dengan kondisi yang baik, tidak seperti kisah-kisah yang berada di bangsa-bangsa yang terdapat di Ancient Near East, yang membuatnya dengan kondisi yang kacau. Oleh karena itu, kitab Kejadian ini tidak tertarik untuk menjelaskan proses penciptaan, melainkan menegaskan bahwa Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan dunia ini. Jikalau kitab Kejadian tidak menceritakan tentang proses, mengapa memakai kata hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6 gitu? Nah, kita akan lihat bahasa aslinya sendiri. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan itu ialah Yom. Kata tersebut tidak hanya sebatas hari dalam waktu 24 jam. Kata Yom sendiri ini mempunyai banyak arti. Yang pertama itu bisa day, daylight, hours, night. Yang kedua itu day of 20 hours. Yang ketiga itu adalah special days. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah day of year. Nah, dengan demikian kita itu tidak bisa langsung menilai apakah hari itu memiliki makna 24 jam atau bukan gitu. Nah, dalam buku Panorama Kejadian, Longman 3 ini tidak berbicara mengenai mengapa memakai hari pertama, kedua sampai hari ke-6. Baginya itu tidak terlalu penting. Longman 3 ini lebih menjelaskan makna yang terkandung dalam ciptaan tersebut. Bagi Longman 3 sendiri ini, urutan tersebut ingin memperlihatkan bahwa Allah peduli dengan penghuninya dengan mempersiapkan kosmos terlebih dahulu sebelum dihuni. Kita bisa melihat dari hari pertama Allah menciptakan terang, yang kemudian nanti diisi oleh benda penerang di hari keempat. Kemudian di hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan air, dan nantinya akan diisi oleh burung-burung dan ikan di hari kelima. Kemudian di hari ketiga Allah menciptakan darat, yang kemudian diisi oleh binatang darat dan manusia. Dengan demikian ada sebuah proses saling mengisi gitu. Hari pertama diisi oleh hari keempat, hari kedua diisi oleh hari kelima, hari ketiga diisi oleh hari keenam. Dengan demikian kitab Kejadian 1 ini tidak menceritakan tentang proses atau seperti yang dituduhkan oleh kaum evolusi sendiri, karena kitab ini tidak tertarik. Justru kitab ini ingin menjelaskan bahwa Allah menjadi pencipta. Allah menciptakan dengan kondisi yang baik. Allah menciptakan manusia, menciptakan dunia ini dengan penuh kepedulian, karena ia mempersiapkan kosmos terlebih dahulu, kemudian diisi oleh penghuninya. Nah, saudara, ketika berhasil menjawab tuduhan yang dilayangkan oleh kaum evolusi yang mengatakan penciptaan itu tidak benar, sebab hanya mengatakan 6 hari saja, maka akan ada timbul pemikiran tentang yang benar adalah penciptaan. Sehingga kita harus meninggalkan evolusi, atau pemikiran yang lebih ekstrim itu adalah mari kita tinggalkan sains. Namun apakah ketika kita berhasil menjawab tuduhan dari kaum evolusi ini berarti kita menolak evolusi? Lantas sikap apa yang harus kita ambil mengenai isu ini? Nah, menurut saya ini sikap yang harus diambil adalah tidak saling menuduh. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa? Jadi di dalam buku The Science and the Theology in the 20th Century, Peacock itu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teologi memiliki
perhatian yang berbeda. Yang satu itu tentang natural, dan yang satu lagi tentang supernatural. Oleh karena memiliki perhatian yang berbeda, maka keduanya juga tentu memiliki pendekatan yang berbeda, atau metodologi yang mereka gunakan itu berbeda. Oleh karena memiliki perhatian dan pendekatan yang berbeda, maka itu tidak fair jika keduanya itu saling menuduh. Jika saling menuduh, yang terjadi adalah mereka akan mengalami misunderstanding. Jika memakai pendekatan yang sama untuk melihat concern yang berbeda, maka inilah yang terjadi misunderstanding. Dengan demikian seharusnya evolusi dan penciptaan ini tidak perlu dipertentangkan. Hal tidak perlu dipertentangkan ini juga sudah digaungkan di abad ke-13. Dalam hal ini, Thomas Aquinas yang menggaungkan hal tersebut. Jadi di dalam buku Petualangan Intelektual ini, jadi itu memaparkan pemikiran Thomas Aquinas yang punya pemikiran iman dan akal budi tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari Allah. Allah yang menjadi sumber dari kedua hal tersebut. Hal ini juga digaungkan oleh Francis Bacon. Kutipan yang terkenal darinya ialah, God has in fact written 2 books, not just one. Of course, we are familiar with the first book he wrote, namely Scripture. But he has written a second book called Creation. Nah, dengan kata lain, kedua buku tersebut itu sama-sama membicarakan tentang siapa Allah dan karyanya. Meskipun sama-sama membicarakan tentang Allah, akan tetapi kita juga perlu membatasi bahwa kita tidak dapat mengenal Allah yang sesungguhnya hanya melalui ciptaan saja. Alkitab yang membuat kita mengenal Allah. Alkitab yang membuat kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Jikalau keduanya itu tidak perlu dipertentangkan, lalu muncul suatu pertanyaan. Sampai sejauh mana kita menerima evolusi? Atau sampai sejauh mana kita menerima penciptaan? Nah, dalam menanggapi permasalahan ini, saya melihat bahwa seseorang harus atau perlu punya sikap yang kritis. Kita tidak boleh menelan semua teori tersebut dengan mentah-mentah. Misalkan terhadap teori manusia dari kera, kita tidak boleh langsung menganggap benar teori tersebut. Kita perlu melihat bagaimana para ilmuwan menanggapi teori manusia dari kera. Apakah argumentasi yang diberikan oleh orang-orang yang percaya asal-usul manusia dari kera mempunyai argumentasi yang kuat atau tidak? Jika tidak, maka tentu kita tidak akan menerimanya. Dengan demikian, sikap kritis ini yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menanggapi sebuah pandangan, baik pandangan dari kaum evolusi maupun dari kaum penciptaan.